Halo Bapak Ibu, selamat malam. Senang sekali hari ini kita bisa kembali mengikuti pemahaman Alkitab. Yang masih kita bahas adalah Yohanes 6, namun hari ini kita akan membahas ayat 35, lalu dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 51. Dan kita mempersiapkan diri untuk memasuki pemahaman Alkitab di dalam doa. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bersatu di dalam doa. Sungguh kami mensyukuri penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari yang sudah kami lewati. Saat ini kami hendak berdiam untuk merenungkan dan mendalami bagian-bagian dari firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk dapat memaknai dan menghidupinya dalam keseharian. Dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat pengertian atas kami dalam kami membaca dan kami mendalami berbagai ayat yang sudah disiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita langsung aja membaca dari Yohanes 6 ayat 41 sampai ayat 35, kemudian dilanjutkan dengan ayat 41 sampai ayat 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manah di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sampai di situ Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita. Jadi memang kita masih membahas banyak tentang roti nih. Hari ini masih tema besarnya kita bicara tentang roti. Roti apa? Roti hidup yang jelas. Tetapi memang kalau kita bicara tentang roti yang adalah makanan, pada konteks Yesus dan para murid di mana mereka berkarya dan berpelayanan bersama, roti menjadi makanan yang pokok. Beda ketika kita hidup saat ini di Indonesia pula, kita makanan pokoknya pasti nasi dari beras begitu. Dan rasa-rasanya kalau orang tidak makan roti dalam konteks kita ya saat ini di Indonesia masih gak masalah. Tapi kalau gak makan nasi jadi masalah besar gitu. Kenapa? Karena ya memang makanan pokok kita nasi. Orang lebih baik beli beras daripada beli roti kan gitu. Nah tapi di zaman Yesus dalam konteks itu memang yang berkaitan erat ketika kita ngomongin jasmani yaitu roti. Ini berkaitan sekali gitu. Ketika seseorang lapar, maka roti adalah solusi pada saat itu. Makanya Tuhan Yesus membuat pernyataan bahwa manusia kan hidup bukan dari roti aja, tetapi juga dari firman Allah. Nah ini berkaitan dengan konteks pada saat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana manusia hidup tanpa makanan dan minuman. Makanya Allah pun sang pencipta kehidupan
sangat peduli dengan itu. Bukan berarti ketika kita memaknai bahwa Yesus adalah roti hidup, maka kita tidak lagi perlu makan makanan jasmani. Tidak ke situ arahnya, karena Allah pun dalam diri Yesus sangat peduli dengan kelangsungan hidup ciptaannya, kelangsungan hidup termasuk di dalamnya manusia. Masing-masing diperhatikan kebutuhan jasmaninya. Seperti ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang, ya itu kan bagian dari memenuhi kebutuhan jasmani gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang makanan, memang manusia nggak ada puasnya. Berkaca lagi dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka udah dikenyangkan pun mereka belum cukup puas gitu dengan berbagai alasan yang mereka ciptakan. Dalam konteks sampai saat ini, manusia tuh rasa-rasanya seperti makhluk yang bisa makan apa aja, bisa makan apapun. Dari ayam aja kita bisa habisin semua bagiannya sampai ke telur-telurnya tuh bisa dimakan jadi konsumsi kesehariannya manusia. Belum lagi sayur, buah, biji-bijian, semuanya bisa manusia makan. Pertanyaannya, kalau semua bisa dimakan, apakah manusia tidak akan lapar lagi? Wah, hari ini bisa makan banyak makanan dengan berbagai jenis, kemudian sangat kenyang. Bahkan seharian kita nggak makan pun kita masih merasa cukup. Gitu. Tetapi ternyata kan nggak gitu konsepnya. Apapun yang kita makan hari ini, sebanyak apapun, ya besok ketika kita ada di hari yang baru, kita tetap bisa ngerasain lapar lagi toh. Gitu. Artinya makanan jasmani itu memang punya batas. Dia bisa memenuhi kebutuhan kita pada saat itu. Ketika kita lapar, saat itu kita makan, maka kita kenyang. Adakah jaminan ketika kita sudah kenyang, maka kita tidak akan lapar lagi? Kan enggak. Nah, itulah yang dimaksud kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang terus-menerus harus kita penuhi. Kebutuhan yang memang tubuh kita butuhkan, nutrisi, makanan, air begitu, dan itu harus terus-menerus kita masukkan begitu. Tetapi apa yang dibahas oleh Yesus ketika dia bilang di ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu bicara tentang sesuatu yang berbeda dari apa yang tadi kita bahas. Kalau tadi makanan-makanan entah ayam seenak apa, ikan seindah apa yang ada di hadapan kita bisa mengenyangkan perut kita, tetapi itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kita secara utuh. Nah, apa yang Yesus tawarkan ini dapat memenuhi secara utuh kebutuhan kita. Kebutuhan akan apa? Mari kita coba dalami. Akulah roti yang turun dari sorga. Yesus menyatakan dirinya di hadapan banyak orang bahwa ia adalah roti itu, yang dari surga itu. Meskipun Yesus telah membuat mujizat dan dengan memberikan makan ribuan orang, lalu mereka sempat mau menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka, pemimpin mereka, dan mereka meminta roti dari surga itu, tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai roti surga, dengan tegas mereka menolak. Orang banyak ini menolak. Sebab apa? Sebab bukan itu yang menurut mereka dapat memuaskan diri mereka. Yang dapat memenuhi kebutuhan mereka itu roti yang dalam benak mereka yang mengenyangkan perut mereka. Ini kita sedikit mengulas juga yang kemarin supaya bisa nyambung ke pembacaan selanjutnya. Dari mana mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah roti surga dan tidak bisa menangkap makna dari roti surga itu? Karena mereka tahu asal-usul Yesus. Yesus adalah tukang kayu, dia meneruskan pekerjaan ayahnya Yusuf. Dan mereka juga tahu Yesus bukan dari surga. Mereka tahu Yesus ya dari Nazaret, anaknya Yusuf, anaknya Maria. Dan penolakan mereka secara hakiki bukan hanya karena asal usulnya. Toh sebelumnya ia sudah banyak mengajar.
dan menjelaskan kepada mereka dalam berbagai metode yang menarik. Seharusnya dari apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, mereka bisa melihat Yesus ini sebagai sosok yang memang berbeda. Oke, dia anak Nazaret, oke dia anaknya Yusuf dan Maria, tetapi dia sepertinya berbeda. Karena dia bisa melakukan banyak hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Harusnya itu membawa pemahaman kepada sesuatu tentang diri Yesus. Tetapi justru yang ditangkap bukan sesuatu tentang diri Yesus, tetapi sesuatu dari apa yang Yesus lakukan. Jadi mereka fokusnya bukan pada diri Yesus, tetapi pada karya yang Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka lebih tertarik dengan apa yang Yesus lakukan, bukan pada diri Yesusnya. Keinginan mereka, kepuasan mereka adalah ketika Yesus bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Tetapi untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bilang, pesan-pesannya, mungkin itu menjadi nomor sekian. Toh mereka bisa menolak. Penolakan mereka terhadap asal-usul surgawi Yesus atau sisi keilahian Yesus ketika Yesus bilang akulah roti dari sorga, itu merupakan pemberontakan terhadap Allah. Dan di hadapan orang-orang itu yang menolak Yesus, Yesus sendiri menegaskan kembali bahwa dialah yang diutus oleh Allah Bapa. Dia datang dari Allah untuk menyatakan rahasia Bapa. Dan dengan percaya kepada Dia, orang mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal. Dan hidup kekal itu bukan hanya dipahami sebagai kehidupan setelah kematian, tetapi juga hidup yang sudah diberikan dan dirasakan, dijalani di dunia ini kepada orang-orang yang percaya kepadanya sebagai roti hidup yang memberi kita kehidupan dari sekarang sampai pada kepenuhannya nanti. Nah, memakan roti yang menghidupkan itu tentu kiasan ya Bapak Ibu, yang punya makna percaya kepada Yesus sebagai firman, sebagai yang diutus Allah. Percaya bukan sekadar iya atau ngangguk doang, tetapi menghidupi semua yang diajarkan dan diteladankan Yesus. Sama seperti kita percaya bahwa rasa lapar dan kebutuhan tubuh kita ini dapat dipuaskan dengan makanan. Tentu makanan tersebut tidak akan membuat lapar menjadi kenyang hanya ketika kita dihadapkan dengan makanan itu. Kita lapar. Ada Indomie pakai telur, cabai rawit, nasi. Masih panas di hadapan kita. Enak banget kan? Hujan lagi di depan. Tetapi cuma diliatin doang sampai itu Indomie mengembang, dingin, sampai nasinya juga jadi keras, kita gak makan. Ya gak akan terjadi apa-apa gitu. Lapar kita gak akan hilang dengan hanya mencium aroma Indomie di hadapan kita toh. Kita harus bergerak. Bergerak apa? Bahkan sebelum makanan itu disajikan kita udah bergerak untuk masak. Kan gitu. Apalagi ketika kita sudah ada di hadapan kita makanan itu, maka kita juga harus bergerak untuk ngambil makanannya, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, lalu kita proses dan lain sebagainya. Itu proses berjalan, itu proses bergerak untuk makanan itu bisa berfungsi memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi ada proses memakan di situ. Bukan cuma ngeliatin, bukan cuma menikmati aromanya doang kemudian kita bisa jadi punya tenaga, punya energi untuk menjalani hari-hari. Nah, memakan roti yang menghidupkan itu bukan hanya sekadar percaya akan kuasa pengajaran Yesus. Bukan hanya terkagum dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita harus mengambil bagian.
menghidupi dan melakukannya, menjadikannya sebagai pedoman dan jalan kehidupan, menjadikannya sebagai sebuah contoh. Bagaimana saya harus mengambil sebuah keputusan, bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus menghargai sesama, bagaimana saya harus berjalan dalam pergumulan saya misalnya. Bagaimana saya harus memaknai ketidaknyamanan dalam hidup. Bagaimana saya harus memaknai kekecewaan. Dan banyak hal. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, barulah roti sorga itu benar-benar menghidupkan. Karena kita bergerak untuk terlibat. Kita bergerak untuk merespons. Orang yang benar-benar menikmati roti sorgawi itu akan percaya dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itu tolak ukurnya. Dan dampaknya akan ada kehidupan yang harmonis. Cinta yang dengan tulus kita bisa berikan pada apa yang kita hadapi, pada apa yang kita kerjakan. Damai akan dirasakan oleh kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Harmoni, damai, cinta ini kan yang sebenarnya kehidupan yang menjadi kebutuhan setiap orang. Setiap orang membutuhkan itu kok untuk tenang menjalani kehidupan. Yesus telah memberikan itu melalui teladannya. Makanya kita diundang untuk terlibat. Itulah makna dari ayat pembuka bacaan Injil kita. Ayat pembuka bacaan Injil kita ayat 35 itu adalah bagian penutup dari bacaan Injil di minggu lalu. Dan kata-kata akulah roti hidup itu menjadi penegasan jati diri Yesus yang dinyatakan kepada orang banyak. Dan merupakan jawaban atas permintaan orang banyak yang meminta roti dari Allah, yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada dunia. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat 31 sampai 32, ini pada bacaan minggu lalu ya, pernyataan Yesus berada di dalam konteks pembahasan tentang mana. Roti yang dari sorga pada zaman Musa. Nah, bacaan kita kemudian melompat nih pada respons dari orang banyak di ayat 41, dan terkesan mereka bersungut-sungut. Nah, pemicunya apa? Pemicu dari sungut-sungutnya orang banyak karena pernyataan Yesus bahwa akulah roti yang turun dari surga. Kenapa Yesus bilang akulah roti yang turun dari surga? Ini mengacu lagi pada ayat 38 berkaitan. Pernyataan Yesus pada ayat 38 memang tidak menjadi bagian dari bacaan Injil kita, tapi perlu kita lihat untuk bisa kita kaitkan. Kita baca dulu ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, pernyataan Yesus inilah yang rupanya menimbulkan sungut-sungut atau tidak percaya bahwa Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Pada ayat 41. Jadi, di satu sisi orang banyak ini minta roti yang turun dari sorga, tetapi ketika ditunjukkan, dikasih tahu, mereka malah kesel, malah sebel gitu. Dan alasan mereka sebel bersungut-sungut itu karena mereka tahu dengan pasti Yesus ini dulunya siapa, anaknya siapa, ya masih berkaitan dengan itu. Dan ayat 42 menggambarkan itu dengan jelas. Dia adalah anak Yusuf dan Maria yang dikenal oleh mereka sejak lama. Jadi dapat dipahami ya bahwa sangat sulit bagi mereka bisa mempercayai bahwa Yesus ini turun dari sorga. Karena mereka tahu Yesus anaknya Yusuf dan Maria. Sesederhana itu pemikiran mereka. Pernyataan Yesus selanjutnya ini merupakan tanggapan
dari sungut-sungutnya mereka. Jadi tadi mereka sudah mengemukakan penolakannya dari jawaban-jawabannya di ayat 41, 42, kemudian kita lihat ayat 44 sampai 46. Dan ada yang menarik pada bagian ini. Yesus berkata bahwa untuk mempercayai bahwa Dia adalah roti hidup, ini hanya dapat terjadi ketika seseorang datang kepada Yesus karena ditarik oleh Bapa, ayat 44. Nah, kata ditarik ini Bapak Ibu berasal dari kata helken dalam bahasa aslinya, yang di dalamnya itu mengandung arti menolak atau bertahan. Dan kata ini dipakai dalam kalimat di Yohanes 21 ayat 6 misalnya, menarik jala yang penuh dengan ikan. Nah, kata menarik jalanya ini sama dengan kata menarik yang Yesus pakai. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 misalnya, Paulus dan Silas ditarik dan diseret ke depan pengadilan. Nah, ini kata helkan juga yang dipakai. Nah, di dalam kata tarik ini, helkan ini selalu terdapat pengertian ke arah penolakan. Jadi Bapa menarik manusia kepada Yesus. Menariknya itu lebih kepada menarik yang dengan sengaja karena efek dari penolakan yang ditarik. Semoga kita bisa memahami. Ada penolakan dari yang ditarik, kemudian yang menarik ini pakai kata helkan. Jadi misal saya menarik benda di hadapan saya, ini bukan pakai kata helkan, katanya beda lagi. Tetapi ketika misalnya ada kucing yang tiba-tiba naik ke atas meja, kemudian ngacak-ngacak, nah kemudian saya tarik nih si kucing ini dengan sedikit memaksa dan kucing ini tidak mau pergi dari atas meja, maka saya menggunakan kata helken untuk menggambarkan saya sedang menarik kucing ini, gitu ya, dapat gambarannya. Jadi kucing ini melakukan penolakan yang menyebabkan saya harus menarik dia. Itu yang dipakai dalam ayat 44. Jadi kata ditarik ini kompleks. Nah, cara Bapa menarik manusia kepada Yesus itu dengan apa? Menariknya itu dengan apa? Menariknya itu dengan mengajar mereka untuk mendengar, untuk menerima. Kemudian mereka yang mendengar dan menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ini diharapkan bisa datang kepada Yesus di ayat 45. Ayat 45 di bagian ini Yesus mengutip dari Yesaya 54 ayat 13. Yang menunjukkan bahwa anak-anak Israel akan menjadi murid Tuhan. Nah, kutipan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar seperti guru kepada muridnya. Semua anakmu akan diajarkan tentang Tuhan, maka besarlah kesejahteraan anak-anakmu. Semua pendudukmu menjadi muridku, mereka akan makmur sejahtera. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang ditarik melalui pengajaran itu ternyata bisa saja menolak atau bertahan gak mau, atau justru dengan sengaja menolak. Makanya mereka ditarik karena mereka tidak mau mendengar dan menerima apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang mereka butuhkan itu sebenarnya. Maka di ayat 47 sampai 48, Tuhan Yesus kembali mengajarkan orang banyak untuk percaya supaya mereka punya hidup yang kekal. Dan ada penegasan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Kemudian pada ayat 49 sampai 51 Tuhan Yesus melanjutkan penjelasannya.
Masih dengan metafora roti, ia menjelaskan perbedaan antara roti hidup yang turun dari sorga dan mana yang juga turun dari sorga. Meski sama-sama turun dari sorga, yang membedakan adalah mereka yang makan roti hidup akan hidup selamanya. Pada ayat 51. Sementara mana yang telah dinikmati oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel, membawa mereka kepada kematian. Ayat 49. Orang banyak pasti memahami bahwa roti merupakan makanan pokok yang membuat mereka punya energi, punya kekuatan untuk hidup. Mereka juga memahami bahwa melalui roti dari sorga, kehidupan nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun itu dapat terpelihara. Dan dengan pemeliharaan Tuhanlah mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Nah, tindakan Allah yang memelihara kehidupan ditunjukkan lewat makanan dan minuman dalam pengalaman bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Tindakan Allah itu juga dialami oleh Elia. Mereka juga tahu ceritanya seperti apa. Ketika Elia sedang tidak berdaya, maka Elia diberikan daya kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Tindakan Allah yang sama juga memelihara kehidupan Daud yang dalam ketidakberdayaan sehingga dia dapat melanjutkan perjalanannya dalam pelariannya. Allah memelihara melalui cara-cara yang konkret. Bapak Ibu, roti hidup ini mau menyampaikan apa sih? Mau menggambarkan apa? Dari sekian banyak ayat yang kita bahas tentang roti hidup, ini ujungnya di mana nih? Ujungnya adalah otoritas Allah atas kehidupan ini. Ia berkuasa, namun model kekuasaannya bukan kekuasaan yang mengambil hidup dengan semena-mena, bukan menjadi penguasa yang menindas, namun kekuasaan yang memberi hidup, kekuasaan yang merangkul dengan penuh cinta setiap orang yang datang kepadanya. Sang roti hidup itu selalu memberi daya hidup di tengah berbagai ketidakberdayaan kita. Apapun yang kita hadapi, datanglah kepada Dia. Jangan jauhkan diri kita dari Dia, sang sumber kehidupan. Jangan memaksa kehendak kita terus-menerus, tetapi sediakanlah diri untuk mendengar Dia. Arahnya ke sana. Kenapa? Karena orang pada konteks itu tidak memahami bahwa Yesuslah yang sesungguhnya harus menjadi dasar dan teladan dalam hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus dengan penuh kesungguhan terus-menerus mengajar melalui banyak peristiwa. Terus-menerus memberikan arahan-arahan, terus-menerus memberikan pesan-pesan supaya orang-orang ini bisa mudeng. Nah, kita saat ini yang sangat terbantu dengan berbagai tafsir, dengan sudah diterjemahkannya Alkitab yang bisa kita baca setiap saat, maka harusnya kita juga bisa memenuhi kebutuhan rohani kita untuk berelasi dengan Allah, untuk mendekat kepada Dia, untuk senantiasa membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Rasa itu ditumbuhkan, rasa rindu akan Allah itu terus-menerus ditumbuhkan, dibiasakan. Itulah yang membuat kita bisa bertumbuh. Karena apa? Sang roti hidup itu ada di dalam kita. Oleh karenanya kita harus bergerak untuk memakan, untuk menerima. Terimalah Dia dengan penuh cinta dan kesungguhan. Karena dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Allah dengan manusia, semuanya menunjukkan bahwa Allah memelihara manusia. Sampai penyataan-penyataan diri Yesus, mujizat-mujizat Yesus, itu semuanya bentuk kepedulian Allah kepada manusia. Cuma kan realitasnya manusia sulit untuk
bisa memaknai itu pada konteks Yesus. Maka marilah kita belajar dari apa yang sudah terjadi. Sang pemelihara kehidupan itu akan terus menjadi pemelihara kehidupan kita. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan penuh kesungguhan. Bukan tentang apa yang akan Dia lakukan di dalam hidup kita, tetapi cobalah semakin hari kita juga mengasah kecintaan kita terhadap dirinya secara utuh. Artinya bukan tentang apa yang Tuhan akan lakukan terhadap doa-doa kita atau permintaan-permintaan kita, tetapi marilah kalau dalam PA kita minggu lalu fokusnya kepada Allahnya. Itu harus terus-menerus didalami, harus terus-menerus dihidupi. Dan itu yang menjadikan kita bisa konsisten untuk terus melakukan kehendak Allah. Karena bukan terfokus, jadi apa yang kita lakukan tidak terfokus pada apa yang kita terima dari Allah, tetapi apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Apapun yang kita terima, baik, buruk, nyaman, tidak nyaman, itu menjadi proses. Itu bisa kita maknai sebagai cara Allah menyapa kita. Bukan sebagai kutukan, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai bentuk Allah yang kejam ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa diri kita. Tetapi kita bisa memaknai itu. Itu bisa kita rasakan ketika memang kita punya hubungan personal dengan Allah yang terus-menerus kita rawat. Allah terus memelihara kita, maka peliharalah juga relasi kita dengan Allah. Sang roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Sampai di sini Bapak Ibu PA kita. Kita lanjutkan dengan bacaan yang berbeda di minggu depan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami pakai untuk mendengar, berpikir, dan belajar tentang apa yang menjadi pesan-pesan Kristus dalam Injil yang kami dalami hari ini. Kami siap untuk berusaha menghidupinya di dalam laku hidup kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami, kuatkan kami untuk dapat konsisten mendasari kehidupan ini dengan apa yang Kau kehendaki dan teladankan untuk kami lakukan. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami dapat membawa setiap orang dapat melihat Engkau melalui kami. Terima kasih Kristus, kami menyerahkan jam-jam selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam penyerahan diri atas kuasa Tuhan kami membawa doa ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.